Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Are you okay today? Okay. Yeah. Today we meet again in English class, and we still continue the lesson last week about narrative text. Gimana kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Masih tentang narrative text. Ya. Okay. Today I just discussed what we have done last week, the exercise that you done last week. Hari ini saya hanya akan mendiskusikan atau menjelaskan apa yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Kemudian, the next step you will do a different exercise, but it's still about narrative text. Ya, kalian nanti juga akan melanjutkan mengerjakan latihan teks naratif yang berbeda. And I hope by doing these exercises you will get more knowledge about narrative text, and if you face a test of narrative text you will do it easily. Saya harap dengan banyak latihan kalian akan mudah memahaminya, dan kalau nanti ada ulangan, ada tes tentang narrative text, ini akan menjadi lebih mudah lagi. Please pay attention to my video from the beginning to the end. Don't skip it. Ya, jadi ikuti videonya sampai selesai, jangan dipotong-potong. And after that you have to submit the exercise via the link that I distributed through the WhatsApp group or in this form. Oke, silahkan untuk disimak pembelajaran sampai akhir dan kerjakan latihannya, submit dengan cara yang benar, kumpulkan dengan cara yang benar pula. Oke, tersedia link untuk mengumpulkan tugas hari ini. This is the text that you did last week. Actually the title is Beauty and the Beast. Jadi ini teks yang sebenarnya kalian sudah kerjakan minggu kemarin. Saya hanya menjelaskan karena some of you have submitted your work but some of you didn't. For you that you have done, it will be your correction path, but if you didn't do this exercise, listen it well, pay attention of all I've explained to you, and you can make a note, and then you can do the exercise and submit it to the link that I have given to you. Bagi yang sudah mengerjakan, ini menjadi koreksi, mana yang benar, mana yang salah. Bagi yang belum, silahkan simak baik-baik dan bisa mengirimkannya melalui yang sudah disediakan. Okay, here is the text. Okay, let me read it one by one, just slowly. Once upon a time there was a prince who lived in a castle in France. One day a woman came to his castle. She was an old and ugly. The prince didn't like her and sent her away. Nah, ini karakteristik sebuah teks naratif. Dia menunjukkan waktunya suatu hari, suatu saat, pada suatu masa, begitu. Waktunya entah beratah, tapi jelas dulu kala. Kemudian teks ini menggunakan bentuk past tense. Lihat aja di sini menggunakan ini wash, kemudian ini bentuknya past tense, kata live. Ini menceritakan pada zaman dulu ada seorang pangeran, begitu, dia tinggal di sebuah istana di Prancis sana. Kemudian one day a woman came to his castle. Artinya ada orang yang datang ke ini, dia jelek, dia sudah tua gitu. Ini karena nggak suka, maka dia send her away. Ini
siapa namanya, diusir gitu. Oke, maka ini sebagai awal cerita. Tokohnya adalah a prince. Oke, what about the next? After the prince sent the woman away, she turned into a beautiful fairy. She cursed the prince and his castle. Wah, ini jadi setelah diusir kan pergi, maka she turned into a beautiful. Dia itu berubah jadi ini peri yang sangat cantik. Ini apa ini? Curse. Ini maksudnya adalah mengutuk. Ya, jadi peri tadi ternyata mengutuk sang pangeran tadi dengan segala istananya. Dia berubah menjadi a beast, sangat jelek gitu. Ini kemudian para pelayannya menjadi furniture. What is that furniture? Furniture is perabotan ya, perabotan. Okay. The prince could be human again if a woman fell in love with him. Nah ini, jadi si wanita itu akan, pangeran ini akan menjadi orang normal lagi jika ada seorang wanita yang bisa jatuh cinta kepadanya, karena dia sudah dikutuk menjadi beast. Jadi apa ya, kalau kita membayangkannya itu binatang buas gitu. Meanwhile, on the other side of the mountain, there lived a girl named Belle. She lived with her father, Maurice. One day, Maurice traveled past the castle. It was raining, so he came into the castle. When the beast saw him, he captured him. Oh, ada himnya siapa saja ini? Oke, coba dilihat ini teksnya. Jadi di sisi lain, di balik gunung sana gitu, tinggallah gadis yang namanya Belle. Dia tinggal dengan ayahnya Maurice. Nah, di sini sudah ada 3 tokoh yang disebut, namanya sudah ada 3. Ada Belle, ada tadi yang the prince menjadi Belle, kemudian ada lagi Maurice, itu ayahnya Belle. Nah, suatu hari ayahnya Belle ini traveling gitu. Kalau zaman dulu mungkin pakai kereta, kereta kuda gitu. Karena kehujanan, dia masuk ke istananya the prince tadi. Makanya di sini ini ada 2. When the beast saw him, he captured him. Ketika the beast itu melihat him, Maurice itu ayahnya Belle, maka dia menangkapnya. Belle was so worried because the father didn't come back. Kan kalau disandra, jadi Belle kok takut ini nggak pulang-pulang gitu. She begin look for him. Dia nyari-nyari. She arrived at the castle and found him there. Jadi wah, ini karena singkat cerita ya, jadi nyari masuk ke istananya dan ketemu. Belle agreed to stay in the castle so that the father couldn't go. Ditukar, si Belle boleh tinggal di istana dan membiarkan ayahnya pergi, atau ayahnya boleh pergi kalau Belle tinggal di istana. First, Belle didn't like the beast because he was mean. What do you think about the word mean? Mean itu galak gitu lah, kira-kira maksudnya begitu. Oke, nggak suka beast itu, apalagi tampangnya jelek. Then slowly he changed. Karena tidak disukai Belle, maka dia pelan-pelan berubah. He was not mean anymore. Dia nggak lagi galak kepada Belle. And dan kebalikannya, Belle begin to like him. Mulai suka ini si Belle karena sudah tidak digalai lagi. And look at that. After that, she fell in love with him. Ya, singkat cerita, si Belle jadi jatuh cinta kepadanya karena sudah tidak lagi. She told love to the beast. Dia sudah ngomong kalau jatuh cinta gitu, mengungkapkan perasaannya gitu. Oke.
ingat tadi at the beginning, here ada kalimat nih on the second paragraph, the prince could be a human again if a woman fall in love with him. Ini, nah, bisa menjadi orang lagi kalau dia jatuh cinta. Ada orang yang jatuh cinta kepadanya, ada cewek yang menyukai dia gitu. Oke. Nah, what about at the end here? Bagaimana dengan yang di akhirnya sini? Nah, karena she told her love to the beast, finally the spell broken. Do you know the spell? The word that used by the witch to curse his victim. Spell itu kata-kata yang digunakan oleh witch, oleh dukun, oleh nenek sihir gitu, untuk mengutuk korbannya. Maka broken spellnya ini, mantranya ini broken karena she told her love to the beast. The beast and her servant become human again. Nah, ini dia, jadi manusia lagi. The beast and they got married. They live happily ever after. Apa yang bisa kalian pelajari dari teks ini? Oke, 1. This is a story about love. Ini adalah kisah tentang asmara. Singkat cerita, bukan asmara, kasih sayang begitu. Lebih enaknya. Oke, yang pertama, teks ini pastilah untuk mendongeng, memberikan hiburan kepada pembacanya atau pendengarnya. Nah, kemudian apa yang kedua? Teks ini ditulis dengan bentuk past tense. Jelas ada kata lived, ada kata was, ada kata apalagi arrive, ada kata agreed, dan banyak lagi di situ. Okay, you can find for yourself how to identify the sentence written in past form. Coba bagaimana, masih ingat kan di kelas 8 itu ditulis dalam bentuk past tense itu bentuknya seperti apa? Okay, the next jalan ceritanya ini dilihat saja dari atas, ini menunjukkan siapa saja yang terlibat, alurnya itu, kemudian mulai ada masalah, oke, karena ini mengusir ini. Nah, kemudian puncaknya ini ketika ayahnya nggak pulang-pulang, terus dia mencari ayahnya. Nah, reorientationnya kebalikannya ketika the spell was broken ini. Oke, that's the text. Jadi cara mempelajarinya kira-kira begitu. Cerita pasti akan mempunyai alur yang mirip-mirip seperti ini. What about the question that you answered last week? Bagaimana dengan pertanyaan yang sudah kalian jawab minggu kemarin? The first question, why the princess left the castle? Kenapa kok the prince ini, bukan princess ya, the prince left the castle? Kenapa kok meninggalkan istana? Di sini ada ya. Oke. Ya, alasannya karena ini. On the second paragraph, you can find that the prince sent a woman away. Oke, ini. Jadi kalian bisa mencari jawabannya di paragraf 2. Jadi karena dia mengusir seorang wanita itu, maka dia adalah pergi dari istananya dan dia menjadi jelek gitu. Oke, what about the word she on the question number 2? Bagaimana dengan kata she? Siapa yang dimaksud she di paragraf pertama? Oke, paragraf pertama atau kedua ya? Oke, paragraf pertama. She was old and ugly. Ini sudah disebut di kata berikutnya. Nah, pertanyaan seperti ini sering
tanyakan di dalam tes jadi reference yang ditanyakan. Menanyakan kata ganti. Nah, kata ganti itu menggantikan siapa? Karena di teks ini she disebutkan setelah mengatakan a woman, maka jawabannya otomatis untuk nomor 2 ini ya the woman itu. Kalau mau dijawab jelas ya the woman yang memberikan kutukan itu. Okay, that's question number 2. What about number 3? When will the spell broken? Kapan ini? Ini tadi di paragraf 2 aja, di paragraf 4 ada. Tapi jawabannya kalian bisa menggunakan yang ini. The prince could be human again if a woman fell in love with him. Nah, yang ini, kalimat ini boleh dipakai untuk menjawab yang pertanyaan nomor 3 ini. What about question number 4? Who is the beauty in the story? Siapa sih wanita cantik di dalam kisah ini? Di mana ini ya ceritanya? Oke, ceritanya kita bisa memperoleh jawaban di paragraf 3 ini. Oke, kalau ditanya siapa ya Belle. Belle itu anaknya dari Maurice. Please make sure that your sentence is sensible. Oke, pastikan ini ya kalimat menjawabnya masuk akal. Siapakah ini Belle ini? Oke, jawabannya ambillah yang ada di dalam sini. Oke, kemudian number 5. Oke, kata mean ternyata dia sudah sebutkan. Oke, to find the meaning of the mean, you can check in your dictionary, or now you can easily check it via Google Translate or whatever you have at your computer or your smartphone. Oke, kalau hanya diartikan mana. But what the most important here for question number 5, don't write in bahasa Indonesia. Jangan cari kata artinya dalam bahasa Indonesia, but please find the similar meaning in English. Ya, tapi yang penting adalah kalian menemukan arti yang mirip seperti di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi bukan mencari arti dalam bahasa Indonesia, but it's similar to synonym. Ya, mirip dengan kata synonym, but the meaning should be sensible to this word. To this sentence. Oke. Nah, nanti teks berikutnya, teks berikutnya silahkan dikerjakan dengan cara yang sama. Don't do it in a hurry. I give time for a week. Jangan dikerjakan buru-buru. Saya memberikan waktu selama 1 minggu. Oke, jadi cukup waktunya untuk mengerjakan kalian. Oke, see you for the next discussion. Thank you very much. Ciao. Oke, kalau sudah cukup jelas, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini. But if you miss the kinds of information, little bit information, or you have a question, please text me, or you can write your question on the comment of this video, or you can send the question through or via email or my WhatsApp number. Thank you very much for today. See you next week, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.